Di balik timbunan limbah ini terselip peluang. Pernahkah kalian bayangkan bagaimana cangkang rajungan yang keras seperti ini menjadi kitosan cair, zat pemacu pertumbuhan tanaman seperti ini? Mari kita lihat bagaimana warga Loktuan Bontang, Kalimantan Timur mengolah limbah cangkang rajungan menjadi kitosan. Kelurahan Loktuan merupakan kawasan padat penduduk yang berdiri di atas laut. Warga di sini mengolah rajungan yang terkenal dengan cangkangnya yang keras. Pengolahan dimulai dengan memisahkan daging dari cangkangnya. Dagingnya dijual, sementara cangkangnya dibuang begitu saja. Awalnya itu karena banyak sampah cangkang itu, cangkang rajungan, jadi dibuang ke laut, jadi pendangkalan. Melihat kondisi yang kotor dan pendangkalan akibat cangkang rajungan, ibu rumah tangga bersama dengan pemuda setempat di bawah binaan Pupuk Kalimantan Timur atau PKT memutuskan untuk mengolah limbah cangkang rajungan menjadi kitosan cair. Kalau proses di sini kayak dari awalnya pertamanya pengambilan di tempat penampungan itu, pengambilan terus dicuci bersih, setelah itu dijemur, setelah kering, kalau kering sehari bisa disortir, dibedakan yang dipakai sama yang enggaknya. Jadi ada 4 macam yang diambil. Mulai dari cangkangnya, tempurungnya, japitnya, jari-jari, terus siku-sikunya. Kemudian bagian-bagian yang sudah kering ini dibawa ke rumah produksi. Disinilah mereka mengolah cangkang yang keras menjadi cair seperti ini. Langkah pertama adalah demineralisasi, yakni cangkang kepiting diberi cairan hidroklorida atau asam klorida agar kandungan mineralnya menghilang. Langkah kedua adalah deproteinasi. Kitin basah diberi cairan natrium hidroksida atau soda api untuk melepaskan ikatan antara protein dan kitin. Kemudian kitin basah dijemur hingga kering. Langkah ketiga adalah deasetilasi. Kitin kering diberi natrium hidroksida dan hidrogen peroksida sehingga menjadi kitosan dan dijemur hingga kering. Dari kitosan kering kemudian digiling hingga menjadi serbuk, lalu dilarutkan dengan asam asetat dan air sehingga menjadi kitosan cair. Dari 8 kg cangkang rajungan dapat menghasilkan sekitar 1 kg kitosan bubuk atau sekitar 20 liter kitosan cair. Dalam sebulan, kelompok pemberdayaan cangkang Salona dapat mengolah hingga 100 kg cangkang rajungan menjadi 250 liter kitosan cair. Lalu apa manfaat kitosan cair? Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Pokok Tenang. Sebelumnya di sini kami izin memperkenalkan diri dulu ya. Mulai dari saya Dika Durendra dari absen 17. Saya Samsudin Jadi, absen 13. Saya Marfa Syurila Putri, absen 10. Dan saya Natswa Henry dari absen 8. Saya Aldan Rafa dari absen 22. Oke baik, jadi kelompok kami memilih produk berupa nano kitosan spray dan juga nano kitin biobag packing untuk suplemen. Ikutin terus ya wawancara dari kita. Halo, perkenalkan di sini aku Natswa dan temanku Salsabila. Di sini kita akan menjelaskan produk nano kitosan spray antimikroba food grade. Di sini narasumber kita dengan siapa kak? Saya Mas Kalin dari produk kita. Oke, jadi kita akan menjelaskan tentang nano kitosan spray antimikroba. Yang boleh dijelaskan? Jadi kita ini akan membuat nano kitosan spray antimikroba. Untuk pembuatannya itu dia dibuat dari limbah kulit udang. Kemudian limbahnya itu akan diolah menjadi kitosan. Yang kemudian kitosannya itu diubah menjadi nano kitosan, sehingga partikelnya lebih kecil dan lebih mudah membunuh bakteri penyebab pembusukan. Kemudian alasan kita membuat produk ini itu, dia bisa digunakan untuk memperlambat proses pembentukan dari ikan atau udang segar tanpa bahan kimia sintetis. Oke, lalu untuk proses pembuatannya itu dimulai dari pembuatan kitosan, lalu dicampur dengan larutan TPP dan diionisasikan sampai terbentuk partikel nano. Lalu larutan nano kitosan ini diformulasi jadi spray siap jadi dengan tambahan bahan food grade seperti gliserol dan ekstrak teh murni.
Produk dikemas dalam botol HDPE berwarna gelap untuk menjaga kestabilan partikel dari cahaya dan digunakan dengan cara menyemprotkan ke ikan segar lalu disimpan dalam suhu dingin. Hasilnya ini bisa tahan lebih lama, yaitu 7-9 hari dengan warna dan aroma tetap segar. Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin aku mau tanya nih, kenapa sih kalian pilih ketosan spray buat jadi bahan utama? Terus kenapa juga kan kalian milih ketosan nih? Itu aman nggak sih kalau misalnya kena spray langsung bisa? Oke, kenapa kita memilih kitosan ini? Karena kitosan itu mempunyai antimikroba alami yang bisa menghambat bakteri pembusuk seperti E. coli dan Pseudomonas. Selain itu, kitosan berasal dari limbah udang, jadi lebih ramah lingkungan dan bernilai tambah tinggi. Dan untuk pertanyaan aman enggak, jadi dia itu aman karena di sini pelarut sama gliserol dan bahan ekstrak tambahan kayak teh hijau itu kan bahan alami, ya aman buat makanan. Oke, sekian wawancara kita dengan Kak siapa? Pascal. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Jadi di sini kami sudah terdapat narasumber. Boleh perkenalan Kak? Oke, kenalin, nama aku Ibu Dimanda Karina. Aku dari Prodi MSP yang akan berbicara. Kita perkenalan, saya Marfasya dan juga rekan saya. Ya. Di sini kami izin untuk menjelaskan produk berupa nanokitin biopek, di mana ini tuh merupakan kemasan yang berbahan alami, bisa berbentuk tablet seperti itu. Jadi dari kemasan ini sendiri berasal dari limbah udang campur dengan hidrolisis dengan larutan asam sehingga membentuk seperti kristal nano, dan hasil akhirnya tuh berbentuk kayak film yang transparan, terus juga tahan air, tahan panas, sehingga namun bisa diurai seperti itu. Jadi berbentuk bahan berbentuk alami. Menarik ya, kalau misal dari pandangan teman-teman nih, kenapa teman-teman nggak menggunakan kita ini untuk packaging untuk makanan? Kenapa hanya suplemen aja? Ya, nah, jadi kenapa kita dalam bentuk suplemen aja? Kenapa nggak bentuk makanan? Itu karena bentuknya yang berupa lapisan dalam dan packaging yang cocok untuk produk kering seperti kapsul atau tablet. Nah, sedangkan untuk makanan itu kan basah, jadi perlu diuji untuk migrasi tambahan dulu. Mungkin oh ya, satu lagi ya teman-teman. Jadi dari pandangan teman-teman, apa keunggulan dari kitin ini dibandingkan plastik-plastik yang biasa? Nah, aku ingin berbagi ya. Jadi kenapa kita pakai nggak pakai plastik biasa? Itu karena nantinya itu bisa menghambat pertumbuhan mikroba. Jadi tahan lembab dan memiliki oksigen dan tinggi. Jadi isi suplemennya itu lebih awet tanpa bahan pengawet tambahan. Mungkin kurang lebih itu kayak terima kasih Kak sudah memulai wawancara kita ini. Oke, jadi kitin merupakan polimer yang memiliki khusus asetil pada sebagian besar unit glukosamid. Secara kimia tidak reaktif dan tidak larut dalam air maupun pelarut organik. Kitin merupakan polisakarida terbanyak kedua di alam setelah selulosa. Itu merupakan turunan isolasi dari kitin, sehingga memiliki lebih banyak glukus aminan bebas. Selulosa juga larut dalam larutan asam organik encer. Atasan memiliki sifat yang lebih aktif secara kimia dibandingkan kitin, sehingga lebih mudah untuk dimanfaatkan. Baik, mungkin sumber utama dari sendiri bisa dari exoskeleton sedang, lobster, dan juga tangkang utama. Selain dari jenis fosil tersebut, juga bisa dari jenis sel jamur dan beberapa kerabat di dalam dan di dalam. Oke, itu dia semua dari penjelasan kami dari produk kitosan yang berupa spray anti mikroba dan packaging. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kitosan adalah biopolimer alami yang berasal dari limbah cangkang udang dan kepiting. Kitin merupakan bentuk asal, sedangkan kitosan adalah hasil deasosiasi dari kitin yang memiliki gugus aktif sehingga mudah dimodifikasi menjadi berbagai bentuk, termasuk nanopartikel. Dalam bentuk nano, kedua bahan ini memiliki luas permukaan besar dan reaktivitas tinggi sehingga sangat efektif digunakan di berbagai bidang seperti pangan, kemasan, dan farmasi. Pada penelitian ini dikembangkan dua produk, yaitu satu nanokitosan yang berbentuk spray
Nah, fungsinya adalah antimikroba food grade yang berfungsi untuk menjaga kesegaran ikan atau udang segar dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri dan memperpanjang umur simpan tanpa bahan kimia sintesis. Yang kedua yaitu nanokitin biopack atau injer packing, berfungsi sebagai kemasan dalam ramah lingkungan untuk produk suplemen dengan sifat kuat, tahan lembab dan dapat terurai secara alami. Kedua produk ini menunjukkan bahwa kitin dan chitosan perikanan dapat dimanfaatkan sebagai bahan fungsional bernilai tinggi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok 6 tentang produk nanokitin dan chitosan. Sampai jumpa kembali. Dadah.